Masuk. Duduk Ki, Bu. Ya, Ya, perkenalkan nama saya Dr. Haikal yang bertugas pada poliklinik pada pagi hari ini, Bu. Jadi sebentar kita akan melakukan wawancara yang mana jawaban Ibu ini sangat membantu saya, Ibu, untuk mengetahui bagaimana penyakit Ibu. Jadi saya harap Ibu menjawab sejujur-jujurnya ya, Bu. Adapun kerahasiaannya saya akan menjaga seprofesional mungkin, Bu. Jadi bagaimana Ibu? Apa Ibu bersedia? ya bersedia dok. Iya. Kalau boleh tahu Bu, dengan Ibu siapa? Ibu Dwi, Ibu Dwi. Umur tak? 26 tahun dok. Oh iya. Alamat tak? Di Aludin dok. Oh ada Dwi. Pekerjaan tak sehari-hari Bu? Ibu rumah tangga gitu dok. Oh iya. Kalau boleh tahu Bu, keluhan apa yang membawa Ibu sehingga kemari Bu? Ada bercak-bercak merah di badanku dok. Oh, bercak merah Ibu. Iya. Ini bagaimana bercak merah Bu? Apakah itu Itu dia. bersisik atau bagaimana Bu? Oh iya, ada juga kayak sisik-sisiknya. Oh, bersisik Bu. Iya bersisik. Tipis sih Bu, atau mungkin tebal kayak berlapis-lapis begitu Bu? Ya kayak berlapis-lapis, Oh, iya. agak-agak banyak sih begini namanya. Bercak berlapis disertai sisik berlapis sih Bu. Oh, iya. Oh, iya. Kalau boleh tahu Bu, ini sejak kapan kira-kira gejala yang dialami oleh Ibu? Kurang lebih 4 bulan yang lalu dok. Oh iya. Lalu ya Bu. Ya. Kalau boleh tahu Bu, ini bercaknya Ibu di mana tak? Lokasinya Ibu mungkin? Di lebih spesifik di punggung sih dok. Oh, Iya. tapi selain punggung ada juga Ada di Bu? juga cuma Oh. banyak sekali yang di punggung. Oh iya. Di punggung. Kalau boleh tahu Bu, ini frekuensinya dari gejala tak bagaimana dirasa? Apakah terus menerus atau hilang timbul? Kemana tahu? Terus menerus gitu. Oh iya, terus menerus. Iya. Bagaimana dirasakan ini gejalanya Bu? Apakah membaik atau dilihat perlangsungannya semakin memberat gejalanya? Dari yang pertama muncul sampai sekarang semakin memberat dok. Memberat. Jadi tambah parah ya bercaknya. Iya. Kalau boleh tahu Bu, pernah ada tak kasus tak sebelumnya mungkin pernah pakai pakaian baru tiba-tiba ada gejalanya? Tidak ada gitu. Tidak ada gitu. Kalau seperti serangga atau trauma begitu atau luka? Tidak ada. Oh, tidak pernah gitu. Mungkin ada keluhan lain tak lagi Bu? Ada juga sih di bercaknya kayak gatal gitu. Oh iya. Gatal dirasa juga di Bu? Iya gatal. Iya. Ini mungkin gatalnya mungkin ada faktor memperburuk dan memperingan Bu, mungkin tiba-tiba dirasakan ini gatalnya pas bagaimana Bu? Oh itu gatalnya muncul kalau kayak lagi kerja berat kayak itu kayak keringat kak. Oh, Keringat atau kayak lagi basah begitu dok. oh jadi bahas kulit tadi Bu. Jadi Terasa mungkin gatal. gatalnya. Oh iya. Iya. Masih ada Bu keluhan lain tak? Tidak ada ya. Ada demam tak? Tidak ada ya. Batuk? Benar ya. Bagaimana pencernaan tak? BAB sama buang air kecil tak mungkin? Lancar ya semua. Alhamdulillah lancar ini. Pernah mengalami sakit begini sebelumnya Bu? Ada tidak? Sakit begini belum pernah. Oh belum pernah gitu. Mungkin ada keluarga tak Bu? Tidak ada ya. Oh. Saya sendiri di rumah kena begitu. Oh iya. Pernah mungkin berobat sebelumnya Bu? Pernah nih dok, cuma nggak ada perubahan sampai sekarang. Oh, Pernah berobat. tidak ada perubahan dirasa di Bu? Tidak ada. Sudah tak berobat? Iya masih begitu. Iya. Ada riwayat alergi tak? Makanan atau obat? Tidak ada sih dok. Oh tidak ada. Bagaimana lingkungan tak? Bagus sih Bu, bersih airnya semua. Iya masih. Oh bagus sih.
masih ada yang mau ditambahkan atau masih ada yang kurang? Nah, demikian. Oh iya. Jadi saya ulang ya, dengan Bu Dwi, umur 26 tahun, pekerjaan IRT, tinggal di Selapang. Keluhan yang dirasakan itu ada bercak merah disertai sisik yang berlapis di kurang lebih 4 bulan lalu. Di punggung lokasinya semakin memberat, gejalanya dirasa, kemudian ada juga gatalnya, kemudian ibu pernah nih berobat tapi tidak ada dirasakan perubahan ibu. Kemudian ada juga gatalnya yang tadi kalau berkeringat semakin gatal terasa. Ya, jadi kita sudah melakukan anamnesis Bu. Berdasarkan hasil dari anamnesis saya tadi, saya mensuspek atau mencurigai bahwa ibu mengalami psoriasis vulgaris ya Bu. Adapun diagnosis banding saya mungkin pityriasis rosea atau dermatitis pulmonaris, tapi mungkin saya akan melakukan pemeriksaan fisik atau beberapa pemeriksaan lainnya Bu untuk mengetahui apa diagnosis dari penyakit ibu. Jadi bagaimana ibu, apa ibu bersedia? Ya, bersedia. Jadi selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan fisik. Sebelum saya melakukan pemeriksaan fisik, saya melakukan cuci tangan terlebih dahulu. Tapi Bu, sembari saya melakukan cuci tangan, bisa kita lepaskan pakaian tabu. Cuci tangan. Cuci tangan 6 langkah. Setelah cuci tangan, kita melakukan penguasaan handscoon steril. Penguasaan handscoon steril. Handscoon steril. Ya. Jadi di sini kita sediakan alat kaca objek dan kapas alkohol. Jadi kita anggaplah pasien sudah melepaskan pakaian. Nah, kemudian pada skenario ini sendiri itu bahwa pasien kemudian yang pertama kita inspeksi lokasi dari bercak itu sendiri. Nah, didapatkan distribusinya banyak pada punggung dari pasien. Kemudian setelah itu kita nilai efloresensi dari bercak pasien. Nah, dalam hal ini telah kita lihat pada skenario bahwa efloresensi pasien di sini yaitu adanya multiple plaque erythema yang disertai squama, kemudian berbatas tegas. Kemudian dilihat juga adanya multiple ekskoriasi. Nah, setelah itu yang pertama kita akan melakukan pemeriksaan fenomena tetesan lilin. Jadi kita disinfeksi dengan kapas alkohol pada bercak pasien secara sirkuler dari dalam keluar. Itu kita buang. Setelah itu kita ambil lagi kapas yang baru, kita disinfeksi juga kaca objek. Setelah itu kita menggunakan pinggir dari kaca objek itu sendiri. Kemudian kita
mengeruk pada bagian tengah pada lesi. Kita kerok dan ditemukan adanya squama berwarna putih jelas, menandakan bahwa fenomena titisan lilin positif. Nah, setelah itu kita lakukan pemeriksaan tes ospid, yang mana sama kita disinfeksi, kemudian kita menggunakan kaca objek, kita disinfeksi juga. Setelah itu kita menggunakan pinggirannya, kemudian kita gores dari bercak squama itu, kita gores terus sampai ditemukannya point of bleeding atau bintik-bintik perdarahan yang menandakan bahwa pemeriksaan ospidnya positif. Nah, setelah itu kita melakukan pemeriksaan yang terakhir, yaitu pemeriksaan alopecia atau perontokan rambut. Tahu ya Pak Adi? Nah, jadi kita menggunakan ibu jari telunjuk dan jari tengah, 3 jari, kemudian kita tarik perlahan rambut pasien. Nah, di bawah interpretasinya, di bawah 6 yang tercabut dari rambut pasien yaitu normal, di atas 6 rambut yang tercabut yaitu dikatakan aktif. Tahu Pak, diski kembali tempat tak? Sambil pasien kembali, kita mereplikan alat, kemudian membuang handscoon di sampai steril. Setelah itu kita cuci tangan 6 langkah. Setelah itu kita keringkan. Baik, jadi Pak, kita sudah melakukan beberapa pemeriksaan fisik tadi. Berdasarkan pemeriksaan, saya menyimpulkan bahwa Bapak mengalami psoriasis vulgaris. Nah, sebelumnya tujuan dan manfaat dari pemeriksaan tadi juga itu untuk mengetahui Pak bahwa bagaimana mikroba atau mikroba atau patogen dari bercak Bapak tadi. Jadi saya buatkan mungkin resep di Pak. Oke, nanti kita bawa saja ini resepta di lantai 1 di Pak. Ya, jadi mungkin itu tadi pemeriksaan kita hari ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Masih dong.